dengan dalih telah menyelamatkan nyawanya. Dasar licik. Aku menipu Pei Ziyan yang lupa ingatan untuk menjadi suamiku. Meskipun dia bilang aku tidak tahu malu. Tapi telinganya malah memerah dan setuju. Baju pengantinku baru selesai dijahit setengah. Ingatan Pei Ziyan sudah pulih kembali. Aku segera membereskan barang bawaanku. Dengan senang hati mengikutinya kembali ke kediamannya. Akan tetapi, keluarga Pei adalah keluarga bangsawan terpandang. Ibu Pei Ziyan tidak menyukaiku. Para pelayan di kediaman itu juga meremehkan asal-usulku. Bahkan Pei Ziyan sendiri seakan berubah menjadi orang lain. Dia bilang Yunya hanyalah seorang gadis desa. Mengambilnya sebagai selir saja. Sudah cukup untuk membalas budi atas pertolongannya. Selir, tapi aku tidak pernah mau menjadi selir untuk siapapun. Aku menemui Ibu Pei Ziyan dan meminta 500 tael perak kepadanya. Karena Pei Ziyan tidak bisa menjadi suamiku. Maka lebih baik aku pakai uang ini untuk membeli suami lain. Suami Cui Hua di desa sebelah juga dibeli. Dia menghabiskan 8 tael perak. Pria yang dibelinya itu tinggi dan tegap. Bisa mencuci baju, memasak, dan juga bekerja di ladang. Aku sangat iri padanya. Aku juga ingin meniru Cui Hua membeli seorang suami untuk dibawa pulang. Tapi setelah mengobrak-abrik seluruh rumah, aku hanya menemukan beberapa keping uang tembaga di lubang tungku. Setiap kali teringat hal ini, hatiku merasa sangat kecewa. Kau ini mendengarkanku bicara atau tidak? Sebuah suara membuyarkan lamunanku. Wanita bangsawan yang mengenakan pakaian sutra mewah menatap dari kursi tingginya di aula. Dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Pelayan tua di sampingnya mencoba menenangkan, "Nyonya, jangan marah. Dia hanyalah seorang gadis liar dari desa. Mana mungkin dia mengerti sopan santun dan etika?" Sambil berkata begitu, dia mendongak dan menatapku dengan sombong. "Yunya, tadi kau bilang, asalkan kami memberimu 500 tael, kau akan meninggalkan kediaman keluarga Pei. Dan tidak akan pernah mengganggu lagi. Tuan muda kami, apa ucapanmu itu benar?" Aku mengangguk, tentu saja benar. Nyonya memang tidak salah lihat soal gadis ini. Nenek tua itu mendengus dingin. Seolah ingin cari muka, dia mendekat ke telinga sang nyonya. Dia itu cuma gadis mata duitan. Tuan muda sampai memohon begitu padamu. Kau malah memaksa jadi selirnya. Lihat saja badannya. Kurus kering begitu, tapi kelakuannya seperti siluman rubah. Mendengar itu, aku buru-buru menyahut, "Anda salah paham. Saya tidak mau menjadi selir." Nenek tua itu tertawa sinis mendengarnya. "Memangnya kau pantas? Aku sudah dengar kau memanfaatkan tuan muda saat dia sedang terpuruk. Memakai jasa menolongnya untuk memaksanya menikahimu. Sekarang untuk apa kau berpura-pura di sini? Tidak mau jadi selir?" "HMPH, keluarga Pei kami adalah keluarga terpandang dari generasi ke generasi. Bahkan untuk seorang selir pun harus dipilih dengan saksama. Seorang gadis dari keluarga baik-baik. Kau itu dari kalangan rendah. Bahkan untuk menyentuh gerbang kediaman Pei saja kau tidak pantas. Jangan pikir aku tidak tahu akal bulusmu itu. Kau hanya mengandalkan jasa karena telah menyelamatkan nyawa tuan muda. Lalu berlagak jual mahal di sini. Kau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan?" Mendengar kata-kata itu, aku pun naik pitam. Apa yang saya inginkan sudah saya katakan dengan sangat jelas tadi. Hanya 500 tael, kalau mau beri, ya beri saja. Kalau tidak, bilang saja langsung. Kalian juga tahu. Saya ini penyelamat nyawa tuan muda kalian. Kalian. Beginikah cara kalian menghina penyelamat tuan kalian sendiri? Apa itu keluarga terpandang? Siapa juga yang sudi menyentuh gerbang rumah kalian? Kau. Nenek tua itu gemetar karena marah. Tidak punya sopan santun, benar-benar kasar. Yang lebih kasar lagi bahkan belum saya ucapkan. Kalau kalian merasa nyawa tuan muda kalian tidak seharga 500 tael. Uang ini tidak saya ambil pun tidak apa-apa. Tapi biaya obat-obatan dan makanan yang saya gunakan untuknya harus kalian berikan pada saya. Itu adalah hak saya. Nenek tua itu masih ingin memaki. Tetapi sang nyonya mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Nona pasti sedang bercanda. Bagaimana mungkin keluarga Pei kami adalah orang yang tidak tahu berterima kasih?"
Wanita bangsawan itu menyentuh tusuk konde emas di kepalanya. Senyum di sudut bibirnya mengandung ejekan yang menghina. Aku hanya sudah terlalu sering melihat orang yang serakah, yang selalu berusaha mendekati orang berkuasa demi keuntungan. Jadi wajar jika aku sedikit waspada. Kalau aku menyinggung Nona, jangan diambil hati. Sambil berkata begitu, dia melambaikan tangannya. Pelayan tua itu dengan enggan memberikan selembar wesel perak senilai 500 tael. Zian pernah berjanji akan menikahimu saat dia sedang terpuruk. Meskipun itu bukanlah niatnya yang sebenarnya. Tapi karena dia orang yang menepati janji, setelah kembali, dia pernah mengatakan padaku ingin menjadikanmu selirnya. Untungnya, Nona adalah orang yang tahu diri. Sekarang setelah kau menerima uangnya, jangan lupakan kata-katamu sendiri. Aku mengambil wesel perak itu dan melihatnya dengan saksama. Aku menyimpannya di balik bajuku. Tenang saja. Aku, Yunya, selalu menepati perkataanku. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan keluar. Saat tiba di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Aku menoleh untuk melihat pelayan tua yang sedang memutar matanya ke arahku. Dan lagi, bukan aku yang tidak pantas untuk Pei Ziyan, tapi Pei Ziyan yang tidak pantas untukku. Bukannya aku sombong. Di desa kami, Pei Ziyan memang tidak pantas untukku. Ayahku meninggal saat aku berumur 8 tahun. Ibuku meninggal saat aku berumur 9 tahun. Di umur 10 tahun, aku mengusir pamanku yang mencoba merebut tanah kami dengan sebatang tongkat. Aku bisa mencuci baju dan memasak. Aku bisa menenun kain dan menyulam. Ubi yang aku tanam besar dan manis. Aku juga bisa membaca. Aku sering membantu nenek tetangga menulis surat untuk cucunya yang pergi ke medan perang. Aku juga bisa mengenali tanaman obat di gunung. Saat ada waktu luang, aku akan menggalinya untuk dijual. Saat aku menemukan Pei Ziyan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bibili di sebelah menasihatiku dengan sungguh-sungguh, "Nak, jangan buang-buang tenagamu. Orang ini sepertinya tidak akan selamat." Aku menyeka lumpur di wajah Pei Ziyan. Aku menatap wajahnya yang rupawan. Hatiku berdesir. Coba saja, siapa tahu dia bisa hidup. Aku mengeluarkan ginseng tua simpananku untuk mempertahankan hidupnya. Aku juga memanggil tabib di desa. Ramuan obat terbaik harus terus-menerus diminumkan kepadanya. Demi merawatnya, aku tidak berani tidur terlalu nyenyak di malam hari. Aku bahkan menyerahkan ranjangku padanya dan tidur beralas tikar di sampingnya. Tabunganku selama bertahun-tahun ludes dalam sekejap. Untungnya, Pei Ziyan akhirnya sadar. Namun, dia melupakan semua masa lalunya. Bahkan namanya sendiri pun ia tak ingat. Li Shen merasa aku sangat rugi. Lihat saja, uang simpanan hari tuamu sudah kau habiskan. Hasilnya, kau hanya mendapatkan orang linglung. Gadis Yun, kamu benar-benar rugi besar. Aku hanya terkekeh. Yang penting dia hidup. Yang penting dia hidup. Pei Ziyan tidak banyak bicara, selalu duduk termenung di ambang pintu. Wajahnya yang rupawan menunjukkan sorot kebingungan. Dia mengabaikan siapapun yang mengajaknya bicara. Hanya ketika melihatku, seulas senyum tipis akan terukir di bibirnya. Pupil matanya yang dalam berkilat. Dengan cahaya yang pekat dan terang. "Yunya, kau sudah pulang." Sepertinya dia duduk di sana hanya untuk menungguku. Aku tersenyum malu. Li Shen menatapku dengan gemas. "Lihat tingkahmu itu. Orang linglung ini kulitnya begitu halus dan mulus. Bahkan memegang cangkul pun tak bisa. Sudah jelas dia itu seorang terpelajar yang tak pernah melakukan pekerjaan kasar. Seorang terpelajar tanpa keahlian apapun, bagaimana bisa dia pantas untukmu? Hanya karena dia berwajah tampan. Kau sampai tergila-gila seperti ini. Menurutku, Zhang si tukang daging itu lebih cocok untukmu. Dia bisa mencari uang dan pekerja keras. Kalau menikah dengannya, kau bisa makan daging sepuasnya." Aku tetap terkekeh. Seorang terpelajar itu baik kok. Lebih baik sarjana, mereka kan berbudaya. Soal pekerjaan kasar itu, siapa saja bisa mengerjakannya. Aku, Yunya, ini punya banyak tenaga, kok. Zhang Tu memang pandai melindungi orang. Tapi dia tidak mandi berhari-hari, bahkan sampai setengah bulan. Aku benar-benar tidak tahan.
Aku tidak terlalu memikirkan perkataan Li Shen. Tapi, Pei Ziyan justru memasukkannya ke dalam hati. Dia murung semalaman dan tidak bicara. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi sekali untuk memasak. Hasilnya, pancinya gosong. Nasinya hangus. Kepala dan wajahnya penuh dengan jelaga kotor. Bajunya bahkan berlubang di beberapa tempat karena terbakar. Pei Ziyan berdiri di samping dengan cemas. Suaranya penuh penyesalan, "Maafkan aku, Yun Ya. Kamu sudah menyelamatkanku. Tapi aku bukan hanya tidak bisa membantu, malah merepotkanmu." Aduh, melihatnya seperti itu membuatku jadi kasihan sekali. Aku menarik lengan bajuku untuk menyeka jelaga di wajahnya. Dengan lembut aku berkata, "Tidak apa-apa, kok. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak." Mata Pei Ziyan yang hitam dan jernih menatapku, seolah menunggu kelanjutan perkataanku. Aku pun memberanikan diri untuk menggodanya. "Bagaimana kalau kamu menikah saja denganku sebagai balasannya?" Wajah Pei Ziyan langsung memerah. Dia memalingkan wajah dan lari seperti pengantin kecil yang malu-malu. Sebuah perasaan gembira yang aneh muncul di hatiku. Rasanya sedikit jahat. Malam harinya, Pei Ziyan berjalan ke arahku sambil memeluk selimut. "Yun Ya, ayo kita tukar tempat. Lukaku sudah hampir sembuh. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu terus tidur di lantai?" Aku pun dengan lihai menjawab, "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menikah saja denganku sebagai balasannya? Dengan begitu, kita berdua bisa tidur di ranjang." Pei Ziyan tertegun sejenak, lalu lari lagi. Hehe, menarik sekali. Setelah itu, setiap kali Pei Ziyan mencoba bicara padaku, aku langsung saja memintanya untuk menikahiku. Wajah Pei Ziyan terlihat sangat serius. Bahkan alisnya berkerut dengan kaku. "Yun Ya, kau ini seorang gadis. Bagaimana bisa kau selalu membicarakan hal seperti ini?" Dia memalingkan wajah untuk menghindari tatapanku. Tapi telinganya merah padam. "Hihi. Aku tak peduli. Pokoknya Zhang Tuhu datang lagi menemuiku. Dia membawa daging. Ingin mencoba peruntungannya sekali lagi. Katanya, usaha toko dagingnya semakin maju. Dia berencana menyewa toko yang lebih besar di kota. Setelah uangnya terkumpul, dia akan membeli sebuah rumah kecil." "Adik Yun Ya." Zhang Tuhu menggaruk-garuk kepalanya. "Aku tidak pandai bicara. Tapi kalau kau bersedia menikah denganku, kau tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Aku jamin kau akan hidup bahagia." Kepalaku jadi pusing sekali. Aku pun memaksakan diri untuk merangkai kata. Setelah lama mencari alasan yang halus, akhirnya aku berhasil menolaknya. Aku menatap kepergian Zhang Tuhu. Begitu berbalik, kulihat Pei Ziyan sudah berdiri di belakang pintu. Dia menatapku dengan tatapan sinis. Satu tangannya menahan pintu. Jari-jarinya hampir menghancurkan kusen pintu itu. Sebelum aku sempat bicara, dia tiba-tiba mendengus pelan, lalu memunggungiku dan mengabaikanku. Malamnya, aku selesai memasak. Pei Ziyan menatap daging di mangkuknya dan tidak menyentuh sumpitnya sama sekali. "Ada apa lagi, tuan mudaku?" Suara Pei Ziyan terdengar dingin. "Kau memegang tangannya hari ini, ya?" "Oh, maksudnya Zhang Tuhu. Memegang tangan apa? Aku sedang memberinya uang. Mana mungkin aku mengambil dagingnya secara gratis, kan?" Pei Ziyan mengerucutkan bibirnya. Barulah dia memakan sepotong dagingnya. "Yun Ya, sebaiknya aku juga pergi mencari uang. Sudah kubilang, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku makan dengan lahap. Aku tidak kekurangan uang. Aku hanya kekurangan seorang suami. Bagaimana kalau kau saja yang menikahiku?" Awalnya aku hanya ingin menggodanya untuk mencairkan suasana. Kukira Pei Ziyan akan makan dengan wajah masam seperti biasa. Aku terus saja mengoceh. Tapi setelah menunggu beberapa saat, aku malah mendengarnya menggumam pelan. Nasi di mulutku bahkan belum sempat kutelan. Aku hampir saja tersedak. "Kamu bilang apa? Menikah denganku sebagai balas budi?" Wajah Pei Ziyan memerah. Dia tidak berani menatapku. Aku bilang, "Boleh." Aku sangat senang sampai tidak bisa tidur semalaman. Aku memeluk celengan sambil menghitung sisa tabunganku. Besok pagi-pagi sekali aku harus ke kota untuk membeli beberapa meter kain merah.
Gaun pengantinku akan kujahit sendiri. Aku juga harus menyulam tudung kepala merah. Selimut baru juga harus yang bagus. Lalu berapa meja untuk pesta pernikahannya? Iya. Kalau bisa, ranjangnya juga diganti dengan yang lebih besar. Atap yang bocor juga harus diperbaiki. Semakin kupikirkan, mataku semakin berkaca-kaca. Ayah, ibu, anakmu ini akan menikah. Aku punya rumah lagi. Punya keluarga lagi. Nanti aku juga akan punya anak, darah dagingku sendiri. Aku juga akan menjadi seorang ibu. Kalian tidak perlu khawatir. Anakmu ini hebat sekali. Aku pasti akan menjalani hidup yang bahagia dan sejahtera. Begitulah yang kupikirkan. Tapi aku tidak tahu kalau takdir sudah ditentukan oleh langit. Pada akhirnya, tidak semua hal di dunia ini bisa berjalan sesuai keinginan kita. Di hari kelima aku di kediaman P. Aku memutuskan untuk pergi. Bungkusan yang kubawa masih sama seperti saat aku datang. Bungkusan itu penuh dengan tambalan lama. Bedanya, di dalamnya ada tambahan uang perak 500 tael. Aku duduk di depan pintu, menunggu fajar. Saat kabut kelabu mulai menghilang, Pei Ziyan, yang sudah lama tidak kulihat, muncul di hadapanku. Raut wajahnya terlihat sedikit lelah. Tapi saat melihatku, dia masih memaksakan seulas senyum. Tanpa sepatah kata pun, dia ikut duduk di ambang pintu bersamaku. Kami terdiam cukup lama. Pei Ziyan. Akhirnya dia menyadari bungkusan yang kuletakkan di sampingku. Dia mengerutkan kening, tampak sedikit gelisah. Yunya, kenapa kamu mengeluarkan benda ini? Untuk dibuang, jawabku. Aku tidak berbohong. Aku sudah kaya sekarang. Barang-barang lama memang seharusnya dibuang. Pei Ziyan menghela napas lega. Baguslah kalau dibuang. Nanti aku suruh orang mengantarkan kain brokat untukmu, untuk dibuat baju baru. Juga perhiasan emas, perak, dan tusuk konde mutiara. Model apapun yang kamu mau, pasti ada. Nanti setelah kita menikah. Suaranya sedikit melirih, nanti setelah kita menikah. Semuanya akan baik-baik saja. Kata-katanya itu terdengar seolah sedang menghibur dirinya sendiri. Tapi, sebenarnya menikah atau dijadikan selir. Aku tidak membongkar kebohongannya. Setelah hening sejenak, Pei Ziyan kembali bicara, Yunya. Aku harus pergi jauh untuk sementara waktu. Oh, ya, aku bertanya. Pentingkah aku tahu kemana kau pergi? Tidak penting. Pei Ziyan tersenyum. Yang penting adalah, saat aku kembali, kita bisa menikah. Sebenarnya, aku tahu. Dia akan mengantar pulang sepupunya yang sakit ke Jiangnan. Dan sekalian membahas pernikahannya dengan sepupunya itu. Menikahi sepupunya adalah syarat agar dia bisa menjadikanku selirnya. Semua ini sudah ku ketahui sejak aku meminta uang pada Ibu Pei Ziyan. Ya, aku sudah tahu. Kamu tunggu aku di sini baik-baik, ya, sampai aku kembali, oke? Pei Ziyan menatapku. Wajahnya tampak serius sekaligus memohon. Seolah sedang menungguku memberikan sebuah janji. Saat fajar tiba, aku menggenggam buntalanku dan tersenyum padanya. Pei Ziyan, semoga perjalananmu lancar. Semoga perjalananmu lancar. Tapi aku tidak akan menunggumu lagi. Setelah Pei Ziyan berangkat, aku pun menaiki kereta kuda untuk pulang ke kampung halamanku. Kereta kuda berguncang pelan. Dalam lamunan, aku teringat perjalanan saat aku datang dulu. Saat aku baru tahu ingatan Pei Ziyan telah pulih. Aku sangat bahagia untuknya. Waktu itu, gaun pengantinku baru setengah jadi. Hingga suatu pagi aku terbangun. Tatapan Pei Ziyan saat menatapku terasa sedikit aneh. Manik matanya yang semula hitam dan bersinar menjadi jauh lebih redup. Dia menatapku dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia pun angkat bicara. Yunya, ingatanku sudah pulih. Ternyata dia tidak bodoh. Di tempat yang jauh, ada kerabat yang mengkhawatirkan dan merindukannya. Keluarga Pei Ziyan adalah keluargaku juga. Bagus sekali, rumah ini akan jadi lebih ramai. Aku hanya sibuk menyembelih ayam dan bebek. Aku tidak menyadari alis Pei Ziyan yang berkerut kencang. Juga saat dia menatapku, ada kesedihan yang begitu pekat di matanya. Pei Ziyan menatap semua yang berserakan di tanah. Dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kamu tidak perlu menyiapkan semua ini.
Aku fokus mencabuti bulu ayam. Tanpa mengangkat kepalaku sekalipun. Mana bisa begitu? Ini pertama kalinya aku ke rumahmu, tidak boleh datang dengan tangan kosong. Saat mengatakan itu, aku teringat sesuatu. Aku bergegas lari ke dalam rumah. Dari bawah lemari, aku mengeluarkan tanaman obat yang sudah lama kusimpan. Aku bahkan tidak rela menjual semua ini. Pas sekali, bisa dibawa pulang untuk menyehatkan tubuh ayah dan ibu kita. Pei Ziyan membuka mulutnya. Tetapi saat melihat tatapan mataku yang penuh harap, dia menghela napas pelan. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku merapikan bungkusan kecilku yang menggembung. Lalu dengan gembira mengikuti Pei Ziyan pulang ke rumahnya. Aku berpikir dengan sedikit cemas. Bagaimana jika keluarga Pei Ziyan tidak menyukaiku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nenek bilang aku penurut dan menyenangkan. Paman Li bilang aku rajin dan cakap. Semua orang di desa-desa sekitar selalu memujiku habis-habisan saat bertemu denganku. Aku menepuk-nepuk dadaku. Yunya, oh, Yunya, jangan takut. Tidak akan ada yang tidak menyukaimu. Tetapi, baru setelah aku berdiri di depan gerbang kediaman yang megah dan agung, aku baru sadar. Keraguan Pei Ziyan untuk berbicara selama perjalanan. Apa artinya? Aku belum pernah melihat rumah sebesar ini. Bahkan tuan tanah terkaya di kota kami dulu. Rumah megahnya pun tidak ada 1/10 dari tempat ini. Gerbangnya yang berwarna merah terang dihiasi ukiran dengan corak yang sangat indah. Dua patung singa batu di depan gerbang tampak agung dan perkasa. Memandang papan nama kediaman Pei yang keemasan tergantung tinggi di atas kepala, membuat hati terasa tertekan dan tanpa sadar menimbulkan rasa takut. Sial, sepertinya Pei Ziyan benar-benar seorang tuan muda. Pei Jiaren yang sudah mendapat kabar. Sudah sejak tadi menunggu dengan antusias di depan pintu. Begitu turun dari kereta kuda, sekelompok pelayan wanita dan dayang-dayang langsung menyerbu ke depan, memisahkan aku dan Pei Ziyan. Di tengah kericuhan itu, ada yang mendorongku. Ada yang menabrakku. Ada yang menginjak kakiku. Aku bahkan tidak sempat berteriak kesakitan, lalu terdorong ke samping. Aku hanya bisa menatap Pei Ziyan dengan cemas, yang dikerumuni oleh orang banyak dan terus berjalan maju. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, sepertinya ingin mencariku. Tapi sebelum pandangan kami bertemu, tatapannya langsung terhalang oleh orang lain. Pei Ziyan mungkin pergi menemui ayah dan ibunya. Aku dibawa ke sebuah aula samping yang sepi. Beberapa pelayan tanpa sungkan membuka buntalanku. Mereka mengeluarkan isinya dan memeriksanya satu persatu. Ibu pengurus yang memimpin mereka mengangkat alisnya dan mengamatiku dari atas sampai bawah. Nona, jangan takut. Ini adalah peraturan di kediaman Pei. Semua barang yang masuk ke kediaman ini harus diperiksa satu persatu. Aku merasa bingung. Apa Pei Ziyan tidak memberitahu kalian siapa aku? Ibu pengurus itu sepertinya tidak suka aku memanggil nama Pei Ziyan secara langsung. Dia terlihat sedikit tidak senang. Tuan muda memang menyebutkan dalam suratnya bahwa Nona adalah tamu terhormat kediaman Pei kami. Tapi peraturan tetaplah peraturan yang harus dipatuhi. Kalau ada orang yang berniat buruk, membawa barang-barang yang tidak pantas masuk ke sini, kami para pelayan akan sulit menjelaskannya. Sudahlah, sudahlah. Mungkin keluarga besar seperti mereka memang punya banyak sekali peraturan. Sabar saja sebentar. Nanti juga akan baik-baik saja kalau sudah bertemu Pei Ziyan. Aku hanya bisa melihat mereka melemparkan pakaianku ke lantai. Setelah pemeriksaan selesai, barulah aku bisa memunguti barang-barangku yang berserakan. Bibi pengasuh itu kembali menanyaiku beberapa hal. Mengenai beberapa bulan sejak aku menyelamatkan Pei Ziyan. Tentang semua hal yang terjadi. Semua ditanyakan dengan sangat terperinci. Bahkan berapa potong daging yang dia makan setiap kali bersantap juga harus ditanyakan. Aku menjawab semuanya satu persatu dengan sabar. Barulah bibi pengasuh itu mengangguk dan pergi, meninggalkan beberapa pelayan di aula untuk mengawasiku. Mereka tidak mengizinkanku pergi kemana-mana, dan tidak mau berbicara denganku. Hatiku merasa sedih dan juga gelisah. Tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk bersabar. Semua akan baik-baik saja setelah aku bertemu Pei Ziyan.
Aku hanya duduk di sana, menunggu dari sore hingga senja. Sampai matahari terbenam pun, Pei Ziyan tak kunjung datang. Saat aku mulai mengantuk, tiba-tiba seseorang menyentuh wajahku. Aku pun membuka mata dan melihat Pei Ziyan sedang membungkuk menatapku. Penampilannya sudah berubah. Dia mengenakan jubah sutra yang mewah. Rambut panjangnya diikat ke atas dengan mahkota giok. Dia terlihat sangat tampan dan gagah, dengan aura bangsawan yang tak terlukiskan. Aku tertegun sejenak. Aku merasa begitu asing melihatnya. Sudah menunggu lama. Ziyan menghindari tatapanku. Dia menunduk meraih tanganku. Ayo, kuantar kau bertemu ibu. Di aula utama, para pelayan wanita dan dayang-dayang berdiri mengelilingi kami. Meja dipenuhi dengan hidangan lezat dari gunung dan laut. Setiap hidangan adalah masakan yang bahkan tak kuketahui namanya. Wanita bangsawan yang duduk di kursi utama itu mengangkat kelopak matanya. Ini pasti Nona Yun, ya. Cepat, duduklah di sampingku. Pei Ziyan menarikku untuk duduk di sana. Wanita bangsawan itu meraih tanganku. Matanya menyipit karena tersenyum. Syukurlah kau telah menyelamatkan putraku. Kau adalah penolong bagi seluruh keluarga Pei. Beliau secara pribadi mengambilkan lauk dan menuangkan sup untukku. Kata-katanya penuh dengan kehangatan dan keakraban. Padahal baru saja mereka bersikap dingin padaku, termasuk para pengasuh dan pelayan di sekitarku. Saat ini, wajah mereka semua dipenuhi senyuman, seperti mengenakan topeng. Aku benar-benar tidak bisa tersenyum. Nona Yun, jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Emas, perak, dan harta benda. Rumah, tanah yang subur. Kami keluarga Pei pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi Anda. Wanita bangsawan itu menatapku lekat-lekat. Tatapannya mengandung makna mendalam yang tidak ku mengerti. Aku buru-buru melambaikan tangan, tidak perlu, tidak perlu. Aku menolongnya bukan demi semua ini. Suasana hening sejenak. Wanita bangsawan itu tiba-tiba melepaskan tanganku. Lalu tanpa kentara mengelap telapak tangannya dengan sapu tangan sutra. Aku lelah, cukup sampai di sini untuk hari ini. Senyum di wajahnya memudar. Raut wajahnya menjadi dingin dan menjaga jarak. Nona, tolong pertimbangkan baik-baik. Kemudian dia menoleh ke Pei Ziyan dan berkata, sejak kau menghilang, sepupumu mengkhawatirkanmu siang dan malam. Dia jatuh sakit selama beberapa hari. Kau harus lebih sering menjenguknya. Setelah berkata begitu, dia pun pergi dengan dipapah oleh pelayannya, meninggalkan Pei Ziyan. Aku bertanya dengan suara pelan, apakah ini artinya kau tidak bisa menikah denganku lagi? Bukan begitu, raut wajah Pei Ziyan tampak sedikit panik. Yunya, kita pasti akan menikah. Ibuku, dia hanya tidak mengenalmu. Beri aku sedikit waktu. Aku akan menyelesaikan semua ini. Percayalah padaku, ya. Aku ditempatkan di sebuah kamar di sayap bangunan yang terpencil. Para pelayan dan pengasuh bergantian mengawasiku setiap hari. Mereka bahkan tidak mengizinkanku keluar dari gerbang halaman. Mereka melemparkan ayam dan bebek yang kubawa untuk dimakan anjing. Dengan raut wajah menyesal mereka berkata, Nyonya sedang berpuasa akhir-akhir ini. Beliau tidak bisa memakan daging. Sungguh menyia-nyiakan niat baik Nona. Lalu mereka membuang tanaman obat yang susah payah kugali ke dalam selokan. Dengan nada kasihan, mereka berkata, Nona berasal dari desa. Jadi wajar jika belum pernah melihat barang bagus. Tanaman obat dengan kualitas seperti ini. Di kediaman keluarga Pei kami. Hanya pantas dibawa ke dapur untuk dijadikan kayu bakar. Mulut mereka mengucapkan maaf. Tetapi mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan penghinaan yang terang-terangan. Aku ingin membantah. Mengatakan bahwa orang rendahan sepertiku inilah yang menyelamatkan nyawa tuan muda kalian. Tapi kata-kata itu hanya sampai di ujung lidah dan kutelan kembali. Beberapa hari setelah itu, aku tidak pernah bertemu Pei Ziyan lagi. Setiap kali aku bertanya tentangnya, semua orang tampak sangat tidak sabar. Tuan muda sedang sibuk menemani Nona sepupu. Mana ada waktu untuk mengurusmu? Nona sepupu. Apakah dia sepupu yang disebutkan oleh Ibu Pei Ziyan? Aku tidak tahu apa-apa. Setiap hari aku duduk di dekat jendela, menghitung daun-daun di pohon luar, yang berguguran satu persatu.
Malam hari, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku bermimpi kembali ke desaku. Ubi di ladang sudah matang. Aku duduk di pematang sawah, memeluk semangka dan memakannya dengan lahap. Rerumputan hijau subur tumbuh setinggi betisku. Pagar dipenuhi tanaman rambat yang baru bertunas. Lisen dengan gembira memunguti telur bebek di sepanjang tepi sungai. Angin sepoi-sepoi membawa aroma segar jeruk yang matang. Aku tersentak membuka mata, menatap halaman persegi di hadapanku. Kubiarkan keringat dingin membasahi pakaianku. Aku tidak suka tempat ini. Aku ingin pulang. Aku memanjat tembok dan keluar dari halaman. Berencana mencari Pei Ziyan. Sebelumnya, aku tidak sengaja mendengar seorang pelayan menyebutkan kalau dia tinggal di sisi timur. Kediaman Pei di malam hari terasa sangat sunyi. Aku menghindari para penjaga yang berpatroli. Lalu menyusuri halaman di sisi timur, memeriksanya satu persatu. Saat melewati jendela ketujuh, aku mendengar suara seorang gadis dari dalam, kakak sepupu. Cepat lihat tulisanku. Bukankah sudah jauh lebih baik? Detik berikutnya, terdengar suara Pei Ziyan yang datar, tidak buruk. Tapi, kalau dibandingkan dengan tulisan kakak sepupu, punyaku masih jauh tertinggal. Ucap gadis itu dengan manja. Dia berhenti sejenak. Lalu bertanya lagi, lalu, bagaimana dengan gadis desa yang dibawa pulang oleh kakak sepupu itu? Apa dia bisa membaca? Pei Ziyan terdengar sedikit tidak senang. Untuk apa kau menanyakannya? Kudengar kau berlutut selama 3 hari di aula leluhur. Memohon pada bibi untuk menjadikannya selirmu. Kenapa, dengan asal-usulnya yang seperti itu? Meskipun dia telah menolongmu. Berikan saja beberapa ratus tael perak, itu sudah cukup. Kenapa harus membawanya ke kediaman kita? Apa jangan-jangan dia punya niat buruk? Melihat keluarga Pei kita kaya raya, dia jadi terus menempel padamu, kakak sepupu. Pei Ziyan menghela napas. Ini bukan urusanmu. Tapi aku melakukannya demi kebaikanmu, kakak sepupu. Orang miskin sepertinya sudah sering kulihat. Mereka paling pandai berhitung dan sangat serakah. Aku yakin, saat dia menyelamatkanmu, dia sudah sadar kalau statusmu bukan orang biasa. Lalu dia membujukmu untuk menikahinya, kakak sepupu. Kau jangan sampai tertipu oleh penampilannya yang lugu. Suasana di sekeliling menjadi sangat sunyi. Suara jangkrik di rerumputan terdengar menusuk telinga. Entah berapa lama waktu berlalu. Suara Pei Ziyan terdengar kembali. Dia hanyalah seorang wanita desa dari tempat asing. Sebatang kara. Menjadikannya selirku sudah cukup untuk membalas jasanya menyelamatkanku. Suaranya terdengar rendah dan elegan. Begitu saja, dengan entengnya dia menentukan takdirku. Aku dikurung di halaman yang gelap dan suram itu. Tak seorang pun menanyakan pendapatku. Selir, aku tidak sudi menjadi selir. Meskipun aku terlahir rendah, aku tidak akan menjadi selir siapapun. Aku berbalik untuk mencari Ibu Pei Ziyan. Dulu dia pernah bertanya padaku, balasan apa yang kuinginkan atas jasaku. Kalau begitu, aku minta 500 tael perak saja. Lisen mulai ngomeliku lagi, gadis Yun. Sudah kubilang pria berwajah cantik itu tidak bisa diandalkan. Tapi kau tidak mau dengar. Lihat sekarang. Pasti sakit hati, kan? Untungnya kau sadar sebelum terlambat. Kembalilah. Jalani saja hidupmu dengan tenang. Kau baru saja mengusir si bodoh yang satu. Kenapa sekarang kau bawa pulang si bodoh yang kedua? Aduh, bibi bahkan sampai tidak tega memarahiku. Si bodoh kedua yang dibicarakan Lisen itu bernama Ajiang. Aku membelinya seharga 20 tael perak. Dari seorang pedagang Hu. Pedagang Hu itu berasal dari Persia. Dia memiliki banyak budak orang Hu. Ajiang adalah satu-satunya yang berwajah Han di antara mereka. Saat aku melihatnya, dia sedang dikurung di dalam sebuah kerangkeng kayu yang tidak terlalu luas. Tubuhnya yang tinggi besar terhimpit. Bahkan untuk duduk pun terlihat sangat sesak. Dia mengenakan pakaian rami kasar yang compang camping. Rambutnya berantakan. Lengan kokohnya dipenuhi bekas cambukan yang dalam dan dangkal. Aku berdiri di luar kerangkeng menatapnya cukup lama. Dia sepertinya merasakan tatapanku. Bulu matanya terangkat perlahan, memperlihatkan tatapan matanya yang tajam.
seperti binatang buas yang ditaklukkan dalam kegelapan. Suka pada yang tampan itu penyakit. Harus disembuhkan. Tapi sepertinya penyakitku ini tidak bisa disembuhkan. Si pedagang melihatku tertarik dan bergegas maju untuk menawarkannya. Dia bilang Ajiang tadinya adalah tawanan suku Xiongnu. Beberapa tahun lalu, dinasti kita mengalahkan Xiongnu. Untuk menunjukkan ketulusan, suku Xiongnu mengirim upeti dan juga melepaskan para tawanan dari dinasti kita. Tapi Ajiang tidak beruntung. Sebelum dibebaskan, dia sudah dijual kepada pedagang Hu. Begitu mendengarnya, aku bahkan tidak menawar harga. Aku langsung mengeluarkan 20 tael perak dan membelinya. Metode pedagang Hu itu sangat kejam. Untuk mencegah budak melarikan diri atau memberontak. Setiap hari mereka diberi obat untuk membatasi pergerakan. Entah karena Ajiang terlalu banyak meminumnya. Dia jadi sedikit linglung. Responsnya lambat. Aku pun mengambil kesempatan ini untuk mencuci otaknya. Kamu itu kubeli. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Mengerti? Suara Ajiang dalam dan merdu. Mengerti? Kamu harus menuruti perkataanku. Jika aku menyuruhmu ke timur, kamu sama sekali tidak boleh ke barat. Paham, paham. Kalau ada yang menggangguku, apa yang akan kamu lakukan? Hajar dia. Kamu harus memanggilku apa? Nyonya. Aku mengangguk puas. Ku coba menyentuh otot lengannya yang keras. Hehe, bagus sekali. Sekali lihat saja sudah tahu dia bisa membantuku menggali ubi yang sangat banyak. Ajiang serba bisa. Setiap pagi begitu membuka mata. Di atas meja sudah penuh dengan bakpao daging besar yang masih panas. Rumah pun bersih tanpa debu. Bahkan atap yang bocor sudah diperbaikinya. Ajiang pulang dari sungai sambil membawa pakaian yang baru saja dicuci. Setelah aku selesai makan, dia kembali bekerja di ladang. Mencangkul tanah, menyiangi rumput, menyiram tanaman, gerakannya cekatan dan rapi. Aku duduk di bawah pohon besar sambil dengan gembira mengunyah ubi. Saat masuk ke gunung, Ajiang juga selalu menemaniku. Aku menggali tanaman obat. Dia berburu hewan liar. Setiap kali selalu berhasil mendapatkan banyak ayam hutan dan kelinci liar. Aku memberikan beberapa untuk nenek dan Bibi Li. Bibi Li terlihat sangat puas. Dia terus-menerus memujinya. Akhirnya dia tidak lagi memanggilnya si bodoh. Ajiang selalu mimpi buruk di malam hari. Terkadang aku terbangun oleh napasnya yang berat. Kulihat wajahnya pucat pasi. Dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat. Sepertinya dia memimpikannya masa lalunya yang menyakitkan. Jari telunjuknya yang ramping terkepal erat. Hampir saja terluka hingga berdarah. Sepertinya dulu dia adalah seorang prajurit di medan perang. Setiap hari harus menghadapi pembunuhan dan pertumpahan darah. Setelah menjadi tawanan, dia pasti juga mengalami banyak siksaan. Apalagi setelah dijual kepada pedagang asing. Menjadi seorang budak, hatiku terasa sakit. Aku tak tahan dan mengulurkan tangan untuk membangunkannya. Namun, Ajiang tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Tenaganya begitu kuat seolah-olah akan meremukkan tulang pergelanganku. Aku kesakitan sampai air mataku keluar. Kulihat Ajiang tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang pekat melintas di pupil matanya yang gelap. Aku terkejut hingga terpaku. Ajiang langsung sadar dan dengan cepat melepaskan tanganku. Dia duduk dengan panik, istriku. Apa aku menyakitimu? Maaf, aku tidak sengaja. Aku kira dia mau menyentuhku. Tetapi dia tidak berani. Dengan canggung, dia menyeka air mata di sudut mataku. Kamu jangan menangis, aku yang salah. Pukul saja aku, ya. Aku tidak berkata apa-apa di tengah tatapan cemas Ajiang. Lalu menghampirinya dan memeluknya dengan lembut. Kamu jangan takut. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Aku menepuk-nepuk punggung kaku pria itu dengan lembut. Aku akan selalu menemanimu. Di dalam ruangan sunyi senyap. Di luar, angin menderu kencang. Ajiang mendengar suaranya sendiri yang semakin jelas. Suara detak jantung yang tak terkendali. Perlahan-lahan dia mengulurkan tangan untuk membalas pelukannya. Ujung hidungnya dipenuhi aroma manis yang samar. Dia bersandar di bahuku. Malam itu, akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Setelah hari itu, aku tidak lagi membiarkan Ajiang tidur di lantai.
Aku memberikan separuh ranjangku untuknya. Dia tidur di sampingku. Dia memang tidur jauh lebih nyenyak. Dan jarang sekali bermimpi buruk. Hanya saja, aku kalau tidur tidak bisa diam. Terkadang aku terbangun di tengah malam. Dan mendapati kakiku berada di atas pinggangnya. Mata Ajiang terbuka lebar. Seluruh tubuhnya kaku. Ujung telinganya merah padam seolah akan berdarah. Aku merasa sedikit canggung dan menurunkan kakiku. Maaf, ya. Pasti sakit tertindih olehku, kan? Ajiang menarik selimut untuk menutupi kedua kakinya. Suaranya serak seperti orang yang baru melintasi gurun. Tidak sakit. Dengan kesal, aku membungkus diriku sendiri dengan selimut. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Tetapi kenyataannya, itu sama sekali tidak ada gunanya. Saat bangun keesokan paginya, kakiku tidak hanya berada di pinggangnya. Bahkan tanganku sudah seperti gurita. Melingkari lehernya. Karena kami sudah berbagi ranjang yang sama. Sepertinya sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan. Gaun pengantin yang sebelumnya baru setengah jadi. Kuambil kembali untuk melanjutkan menjahitnya. Nenek membuat kue gula andalannya. Li Chen. Dia bersemangat sekali menunjukkan berbagai macam pola sulaman kepadaku. Hanya saja, Ajiang belakangan ini selalu pergi pagi pulang malam. Aku tidak tahu apa yang sedang ia sibukkan. Malamnya, saat aku selesai menjahit bagian terakhir gaun pengantinku dan mengangkat kepala, aku melihat Ajiang. Dia sedang bersandar di tirai jendela, menopang dagu sambil menatapku. Saat aku menyadarinya, dia menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Dengan sekali angkat kakinya yang jenjang, dia melompat masuk dari luar jendela. Sebuah kotak brokat muncul di tangannya. Dinda, Ajiang menarik bangku dan duduk di hadapanku. Matanya berbinar penuh harap, buka dan lihatlah. Aku membukanya. Di dalam kotak, terbaring dengan tenang sebutir mutiara sebesar batu kerikil. Bentuknya bulat sempurna dan berisi. Memancarkan kilau putih keperakan. Sekilas saja sudah terlihat sangat berharga. Mataku terbelalak. Dari mana ini? Aku berburu seekor harimau putih di gunung. Aku membelinya dengan uang hasil menjual kulit harimau itu. Kalau mutiara ini dipasang di mahkota Phoenixmu, Dinda, pasti akan sangat indah. Aku tertegun sejenak. Jadi, selama ini kamu menghilang karena pergi berburu. Ajiang tidak menyangkal. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipiku. Dia bertanya dengan lembut, suka? Aku menatap mutiara itu. Seketika aku merasa diriku seolah juga sedang dihargai dan dijaga seperti sebuah mustika. Di dalam hatinya, aku sangat menyukainya. Ajiang pergi ke gunung untuk berburu lagi. Karena sedang senggang, aku membawa persediaan ramuan herbal di rumah untuk dijual ke kota. Tetapi, pasar yang biasanya ramai, hari ini malah agak sepi. Setelah selesai menjual ramuan herbal, aku duduk di sebuah kedai untuk makan pangsit. Aku mendengar orang-orang di meja belakangku sedang berbisik-bisik. Sudah dengar belum? Tadi malam, ada orang mati lagi di selatan kota. Benarkah? Beberapa hari yang lalu, kan, baru ada yang meninggal di utara kota. Sebenarnya apa yang terjadi? Akhir-akhir ini, banyak sekali wajah baru di kota. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Aku punya keponakan yang bertugas di barak. Kudengar orang yang mereka cari adalah Tuan Muda Markis Wei. Tuan Muda Markis Wei. Bukankah dia saat mengalahkan bangsa Hun sebelum akhir tahun lalu sudah tewas dalam pertempuran? Iya, benar. Kita bahkan bilang Tuan Muda Markis ini adalah pahlawan muda. Memimpin 500 prajurit elit menyerbu musuh di malam hari dan langsung menghancurkan sarang bangsa Hun, dan dengan itulah membalikkan keadaan perang. Nah, bukankah ini jadi semakin aneh? Dia ternyata sehebat itu. Bagaimana mungkin dia bisa tewas begitu saja dalam pertempuran? Kudengar ada pengkhianat di kamp militer. Seseorang bersekongkol dengan bangsa Hun dan mengkhianati Tuan Muda Markis Wei. Itulah sebabnya keberadaannya tidak diketahui. Sekarang, saat hidup orangnya tak terlihat. Saat mati jasadnya tak ditemukan. Siapa yang tahu dia sebenarnya hidup atau mati? Bisa jadi dia beruntung dan berhasil selamat. Sekarang setelah kamu bilang begitu, benar juga.
Dua orang yang meninggal baru-baru ini memang adalah para pemuda yang usianya sebaya dengan Tuan Muda Markis Wei. Setelah mendengar itu, beberapa orang hanya bisa menghela napas. Aku mendengarnya dengan jantung berdebar kencang. Bahkan pangsit pun tak bisa kutelan. Aku harus cepat pulang dan memberitahu Ajiang. Akhir-akhir ini di luar tidak aman. Kalau tidak ada urusan, lebih baik jangan keluar rumah. Baru berjalan beberapa langkah, aku mendengar orang-orang di meja itu berbicara lagi. Omong-omong, Tuan Muda Markis itu siapa namanya? Iya. Bermarga Wei, bernama Zhao. Nama kehormatannya Wu Jiang. Wei Wu Jiang. Aku terpaku di tempat. Firasat buruk muncul dari lubuk hatiku. Sesampainya di rumah, hari sudah gelap. Semakin jauh berjalan, aku semakin merasa ada yang tidak beres. Sekelilingku terlalu sunyi. Bahkan tidak ada suara serangga sedikit pun. Saat aku mendorong pintu, kilatan cahaya dingin melintas di depan mataku. Pada saat yang bersamaan, lengan yang kuat dan kokoh merangkul pinggangku, membuatku dengan gesit menghindari ujung pedang yang mendekat. Saat aku tersadar, aku melihat di halaman, entah dari mana, muncul beberapa orang berpakaian hitam. Ajiang memelukku. Tatapannya menyapu mereka dengan dingin dan tajam. Matanya memancarkan niat membunuh yang mematikan. Pria berpakaian hitam yang memimpin itu mendengus dingin. Tuan Muda, Anda benar-benar membuat kami kesulitan mencari Anda. Ajiang tidak memedulikannya. Dia berbalik dan berkata dengan lembut kepadaku, Nyonya, kau masuk dulu ke dalam rumah dan tunggu aku. Jari-jariku gemetar. Aku mencengkeram lengan bajunya erat-erat, jangan mati. Mata Ajiang menunjukkan sedikit senyuman, tenang saja. Nyonya sudah mengeluarkan uang untuk membeliku. Aku tidak rela uang Nyonya terbuang sia-sia. Aku masuk ke dalam dan menutup pintu. Yang terdengar hanyalah suara pedang beradu yang memekakkan telinga. Otakku sudah tidak bisa berpikir. Secara tidak sadar, aku mengambil gunting dari dalam kotak. Lalu duduk di tepi meja menunggu. Entah berapa lama, pintu didorong terbuka sedikit. Begitu melihat Ajiang, air mataku langsung mengalir deras bagai bendungan yang jebol. Melihat ini, Ajiang menjadi panik. Dia bergegas maju dan dengan panik menyeka air mataku. Ada apa? Apa kau ketakutan, atau ada yang terluka? Dia memeriksa tubuhku dari atas ke bawah. Aku menjerit, darah. Ada darah di tubuhmu. Nyonya, jangan takut. Ini bukan darahku. Aku setengah percaya, setengah ragu. Menirunya. Aku memeriksanya berulang kali. Setelah yakin dia tidak terluka, barulah aku merasa lega. Ada banyak sekali pertanyaan di dalam hatiku. Tapi aku tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Apa kebaikannya padaku juga palsu? Apakah di keluarganya juga ada seorang sepupu perempuan? Bagaimana jika ibunya juga menyuruhku menjadi selir? Kali ini, berapa banyak uang yang harus kuminta agar pantas? 300 tael perak. Sepertinya tidak terlalu berlebihan, kan? Ujung jari Ajiang dengan lembut mengelus wajahku. Sayang sedang memikirkan apa? Aku tersadar. Aku buru-buru menggelengkan kepala, bukan apa-apa. Sayang, maukah ikut aku kembali ke Qingzhou? Aku menatapnya dan berpikir sejenak. Aku bertanya dengan serius, apa kamu bisa memberikan 300 tahil perak? Berapapun yang sayang inginkan, aku punya. Baiklah, aku siap pulang bersamamu. Aku menarik napas dari hidung. Ingat, bawa beberapa butir telur ayam kampung dari rumah. Ajiang tersenyum. Siap, Nyonya. Nama asli Wei Xiaohou adalah Wei Zhao. Nama kehormatannya adalah Wu Jiang, ia lahir di Sangjing. Pada usia 15 tahun, ia bergabung dengan militer. Selama 6 tahun, prestasinya di medan perang sangat gemilang. 2 tahun lalu, bangsa Xiongnu menyerang perbatasan. Pertempuran berlangsung sengit. Wei Zhao mengambil risiko yang nekat. Ia memimpin 500 prajurit elit untuk menyerbukan musuh di malam hari. Berhasil membunuh pemimpin Xiongnu dan menghancurkan pasukan utama musuh. Situasi pertempuran pun berbalik. Tapi tak disangka, ada pengkhianat di dalam pasukan. Ia bersekongkol dengan Xiongnu untuk menyergapku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri,
saudara-saudaraku yang telah berjuang hidup dan mati bersamaku, tewas satu persatu di hadapanku, hanya untuk melindungiku agar aku bisa lolos. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan kematian mereka yang mengenaskan muncul di benakku. Ajiang bersandar lembut di bahuku. Kelembapan air matanya menembus pakaianku. Panasnya membakar kulitku. Sayang, maafkan aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Masalah ini sangat rumit. Di balik pengkhianat itu ada kekuatan yang rumit. Kekuatan dari pihak istana. Setelah kita selesai melawan musuh, kita masih harus berbalik dan melawan orang-orang kita sendiri. Benar-benar konyol. Ini adalah medan perang tanpa pertumpahan darah. Sebelum aku yakin bisa menang, aku tidak ingin melibatkanmu. Tapi sekarang, hanya jika kau ada di sisiku, aku baru bisa benar-benar merasa tenang. Hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Aku tahu dia menderita, tapi aku tidak tahu penderitaannya separah ini. Aku berusaha keras menahan air mata. Dalam hati aku berpikir, sudahlah, lupakan saja. 300 tael perak itu tidak kuinginkan lagi. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Dengan nada mantap aku berkata, Ajiang, aku pernah memotong ayam dan menyembelih bebek. Aku sudah pernah melihat darah, aku tidak takut. Suasana hening sejenak. Dari genggaman tangan kami, terdengar suara tawa tertahan. Ajiang membuka tanganku dan menyilangkan jari kami, lalu berkata, baik. Istriku memang yang paling hebat. Jingsu berbeda dari yang kubayangkan. Di sini ada gunung, ada air, ada gurun, juga ada gobi. Penduduknya sederhana dan tulus. Perdagangannya makmur. Aku sangat menyukainya. Ajiang membawaku pulang ke rumahnya. Bukan rumah besar yang mewah. Tidak ada kerumunan pelayan. Halamannya bersih dan terang. Di halaman itu tumbuh pohon pagoda yang tinggi. Setelah menunggu sebentar di aula utama, seorang wanita yang mengenakan pakaian praktis masuk dengan langkah cepat dari luar. Ajiang memanggil, Ibu. Aku baru saja berdiri dari kursi. Tanganku langsung digenggam, anak baik. Kamu pasti sangat menderita selama perjalanan ini. Wanita itu mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Terlihat cakap dan bersemangat. Dari tubuhnya tercium aroma obat yang samar. Ajiang pernah memberitahuku. Ibunya dulunya adalah seorang tabib wanita di istana. Setelah menikah dengan ayahnya, dia ikut datang ke Kinzu dan menjadi dokter militer. Kisah masa lalunya saja sudah membuatku sangat kagum. Aku tersenyum sampai gigi gingsulku terlihat. Setelah ragu-ragu, akhirnya aku memanggilnya Bibi. Dia tampak sedikit terkejut, tapi tidak mengoreksiku. Dia hanya menatapku dengan penuh kasih sayang. Membuatku merasa sangat akrab dan nyaman. Saat makan, dia terus mengambilkan lauk untukku. Ini semua adalah hidangan bubur spesial. Cepat coba, apa kamu suka? Kamu pasti sangat menderita selama ini. Lihat, kamu sampai kurus begini. Aku tertegun sejenak. Tanpa sadar, aku mencubit lemak di pinggangku. Benar saja, ada yang namanya kurus menurut orang tua. Aku meletakkan sumpitku. Aku menerima air yang diberikan Ajiang dan meminumnya perlahan. Mendengarkan mereka mulai membahas urusan penting. Raut wajah Bibi menjadi jauh lebih serius. Nadanya penuh kekhawatiran, sejak kamu mengalami musibah. Ayahmu langsung berangkat kembali ke ibu kota. Sekarang, Yang Mulia sedang sakit parah. Putra mahkota masih sangat muda. Kelompok menteri kiri mengincar tahta, dan situasi di istana sangat tegang. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang berat. Ajiang menanggapi dengan dingin. Mata-mata yang mereka tanam di dalam pasukan akan kucabut satu persatu dan kukembalikan pada mereka. Baik, Bibi mengangguk. Ia lalu menggenggam tanganku. Selama kita sekeluarga tetap bersama, tidak ada pertarungan yang tidak bisa kita menangkan. Kamarku berada di sebelah kamar Ajiang. Terang dan lapang. Ada sebuah jendela yang sangat besar. Dari sana, aku bisa melihat bulan yang bulat dan besar. Kamar itu telah diatur dengan sangat saksama. Setiap detailnya menunjukkan betapa aku dihargai. Aku berbaring di atas ranjang besar yang empuk. Aku berpikir, 300 tael perak itu sepertinya benar-benar tidak perlu kuminta.
Nyaman sekali. Tiba-tiba terdengar suara berdesir. Saat aku menoleh, Ajiang sedang memanjat masuk lewat jendela. Apa yang kamu lakukan di sini? Ajiang menerkam dan memelukku seperti anak anjing. Pipinya menempel dan bergesekan di wajahku. Nyonya, tanpamu, aku tidak bisa tidur. Aku mencoba mendorongnya, tapi tidak berhasil. Kalau begini, Bibi bisa tahu. Ibuku tahu kelakuanku. Dia tidak akan peduli soal ini. Pokoknya, aku mau tidur dengan Nyonya. Aku terdiam, tapi menyetujuinya dalam hati. Hah, biarlah, aku manjakan saja dia. Keberanian Ajiang semakin besar. Kedua lengannya melingkari pinggangku. Memelukku begitu erat hingga tak ada celah. Telapak tangannya yang besar mengelus rambut panjangku. Setelah ragu cukup lama, aku berkata, Ajiang, aku ingin belajar ilmu pengobatan. Mengikuti ibu. Kukira dia akan bertanya kenapa. Tapi Ajiang hanya menatapku dan tersenyum. Baik. Istriku boleh melakukan apapun yang kau mau. Keesokan harinya, Ajiang pun menyampaikan hal ini. Aku kuat dan mau bekerja keras. Aku sudah mengumpulkan banyak sekali tanaman obat. Aku pasti bisa mempelajarinya dengan baik. Duomo menatapku dengan sedikit terkejut dan senang. Dia tidak bertanya apakah aku takut akan kesulitan dan kelelahan. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengangguk setuju. Kamp prajurit yang terluka adalah tempat tinggal bagi para prajurit yang cedera dalam perang. Beberapa dari mereka kehilangan lengan, beberapa lagi pinjang. Tubuh mereka dibalut perban. Noda-noda darah merembes keluar. Tapi di wajah mereka tidak ada raut lesu karena disiksa oleh penyakit. Hanya ada kegembiraan karena memenangkan pertempuran. Dan semangat juang yang gigih dan membara. Seorang prajurit veteran yang bertongkat. Dengan bangga menceritakan prestasinya. Dia berkata bahwa dia telah membunuh 100 musuh. Sampai-sampai pedangnya menjadi tumpul. Di sebelahnya, seorang paman yang hanya punya satu mata meminum obatnya. Dia lalu bercerita dengan penuh semangat tentang bagaimana dia membakar abis gudang perbekalan dan makanan musuh. Di tengah gelak tawa, ada seorang prajurit muda yang menyanyikan lagu dari kampung halamannya. Aku tiba-tiba teringat jalanan kota yang ramai dan damai. Dan rakyat yang hidup dengan tenteram dan bahagia. Ternyata, itulah alasan kebanggaan mereka. Di kamp prajurit yang terluka juga ada para wanita dan anak-anak. Sebagian dari mereka telah kehilangan suami dan ayah. Namun di sini, mereka kembali menjadi keluarga untuk satu sama lain. Para bibi memasak dan merebus obat sambil bercanda dan tertawa. Anak-anak berlarian ke sana kemari dengan pedang kayu persik. Saat melihat kami masuk, semua orang tersenyum dan memanggil, Tabib Lin. Itu adalah marga dari ibunya, Ajiang. Bibi memegang tanganku, ini Yunya. Mulai sekarang, dia akan belajar ilmu pengobatan dariku. Dia adalah calon istri Ajiang. Semua orang bersorak dan menggoda. Seorang bibi yang lebih berani langsung maju dan menarikku. Dia memutarku sambil berkata, wah, terlihat sekali kalau dia anak baik yang membawa berkah. Aku pun menjadi semakin sibuk. Setiap malam, Ajiang selalu masuk lewat jendela untuk bermanja-manja denganku. Dia memijat bahu dan kakiku, lalu mengoleskan salep dingin ke wajahku, yang memerah karena terbakar matahari. Capek, capek. Aku mengangguk. Tapi aku belum pernah merasa sebahagia dan sepuas ini. Aku sudah belajar banyak huruf baru. Aku sudah bisa membaca resep dan menyiapkan obat. Aku sudah selesai membaca 2 buku pengobatan. Aku juga sudah bisa sedikit akupuntur. Sekarang aku sudah sangat berani. Tanganku tidak gemetar lagi saat membersihkan luka parah dan mengganti perban pasien. Sakit kepala dan demam ringan bisa aku tangani sendiri. Bibikin yang biasa memasak, sebelumnya merasa pusing dan mual. Setelah aku periksa, dia langsung sembuh. Dia terus saja memanggilku Tabib Yun. Aku mendongak dalam dekapannya. Mataku berbinar, Ajiang. Aku suka kehidupan seperti ini. Ajiang menatapku lekat-lekat untuk waktu yang lama. Lalu dia menunduk dan mengecup keningku dengan lembut. Aku tahu, istriku ini memang yang paling hebat. Hari-hari berlalu. Para pengkhianat di militer berhasil ditangkap oleh Ajiang satu persatu. Dalang di baliknya pun terungkap.
Mereka digiring ke ibu kota untuk diadili. Aku mengikuti jejaknya. Dan sampai pada Perdana Menteri Kiri. Ada surat dari Jenderal Jingzong. Situasinya membaik dari hari ke hari. Aku tidak mengerti situasi politik di istana yang digambarkan dalam surat itu. Tapi melihat senyum yang semakin cerah di wajah semua orang, aku pun ikut merasa bahagia. Aku juga membuka sebidang ladang obat di gunung belakang. Dan mulai mencoba menanam tanaman herbal sendiri. Saat tunas pertama menembus tanah, aku berlari pulang dengan gembira untuk memberitahu semua orang. Namun, aku malah melihat wajah asing di kediaman. Kinsen berkata ada tamu yang datang ke kediaman. Dia adalah hakim daerah Rong yang baru diangkat. Datang untuk menemui Tuan Ho. Tuan Ho sedang tidak ada. Nyonya yang sedang menemuinya. Aku mengangguk. Lalu terus berjalan masuk. Kinsen masih saja bergosip. Ngomong-ngomong. Hakim daerah ini masih muda dan tampan. Dan dia juga belum berkeluarga. Oh, bukan. Kinsen mengerutkan kening. Kudengar dia punya seorang tunangan. Tunangannya itu hilang beberapa waktu lalu. Dia pindah tugas jauh-jauh dari ibu kota hanya untuk mencari wanita itu. Dia benar-benar pria yang setia. Aku tertegun sejenak dan bertanya, siapa namanya? Kinsen berpikir sejenak. Sepertinya marganya Pei. Begitu dia selesai bicara, pergelangan tanganku tiba-tiba dicengkeram oleh seseorang. Lalu aku ditarik dengan kuat ke dalam sebuah pelukan. Yunya. Suara Pei Ziyan terdengar dari atas kepalaku. Yunya. Benarkah ini kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Kinsen memekik dengan suara melengking. Dasar kau berandal. Beraninya kau bersikap tidak sopan pada nyonya muda kami, rasakan ini. Sendok besi yang dipakai Kinsen untuk memasak memukul punggung Pei Ziyan berkali-kali. Dia seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Dia hanya memelukku dengan erat. Kamu kemana saja selama ini? Kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah menemukanmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku mengerutkan kening dan mendorongnya dengan kasar. Tuan, mohon jaga sikap Anda. Pei Ziyan terdorong hingga terhuyung-huyung. Dia berdiri di sana, menatapku dengan tatapan terluka. Yunya, kamu panggil aku apa? Apa kamu masih marah padaku? Maaf, aku tahu aku salah. Menjadikanmu selir bukanlah niatku. Aku sudah bicara dengan ibuku. Aku tidak akan menikahi sepupuku lagi. Tunggu aku membawamu pulang. Kita akan menikah. Apa, Kinsen, terdengar seruan lagi. Dasar kau tidak tahu malu. Masih mau menjadikan tabib Yun kami sebagai selirmu. Bibi maju ke depan dan melindungiku di belakangnya. Loh, kamu kenal dengan Hakim Pei. Aku menjelaskan secara singkat semua yang terjadi di masa lalu. Setelah Kinsen selesai mendengarkan, dia kembali memutar bola matanya dengan sengit ke arah Pei Ziyan. Pei Ziyan, aku sudah menyelamatkanmu. Dan juga mengambil uang keluargamu. Kita sudah impas. Impas. Pei Ziyan tertawa mengejek dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa impas? Setelah kamu pergi, aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu tidak ada di rumah. Li Sen dan yang lainnya bilang kamu sudah pergi. Aku kembali memohon pada ibuku dan menerima hukuman keluarga. Membatalkan pernikahan dengan sepupuku. Karena aku hanya ingin menikahimu. Dari ibu kota sampai sekarang, aku akhirnya berhasil menemukanmu. Tapi kamu malah bilang kita sudah impas. Yunya, bagaimana mungkin kita bisa impas? Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku berkata dengan dingin kepada Pei Ziyan. Aku sudah menikah. Apa katamu? Pei Ziyan melebarkan matanya. Aku tidak percaya. Kau bohong padaku. Aku malas berdebat dengannya. Aku berbalik dan memegang lengan bibi. Ibu, benih di ladang akan segera bertunas. Biar aku antar ibu untuk melihatnya. Mendengar perkataanku, wajah Pei Ziyan menjadi pucat pasi. Bibi sepertinya juga tidak menyangka aku akan memanggilnya seperti itu. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab, oh, baik. Dia mengikutiku berjalan keluar. Bahkan saat menyuruhnya pergi, dia melakukannya sambil tersenyum. Pengawal, antar tamu keluar.
Pei Ziyan hendak mengejarku. Namun, Qin Shen menghentikannya dengan sendok. Tuan Hakim Pei, jangan mengganggu nyonya muda kami lagi. Silakan kembali. Pei Ziyan mengikutiku sampai ke kamp prajurit yang terluka. Sepertinya dia sudah mencari tahu dari seseorang. Dia sudah mengetahui hubunganku dengan Ajiang. Yunya, kamu dan dia belum menikah. Sekarang masih belum terlambat untuk kembali. Jangan menikahinya, ya. Pulanglah bersamaku. Tidak akan ada lagi yang menghalangi kita untuk bersama. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku mohon padamu. Aku bahkan tidak meliriknya sama sekali. Aku berpura-pura tidak mendengarnya. Para paman dan bibi mengayunkan tongkat keruk mereka. Dan tongkat kayu berdiri di belakangku. Dokter Yun, apa perlu kami bantu mengusirnya? Aku menggeleng. Anggap saja dia tidak ada. Setelah selesai mengganti perban untuk seorang pedagang, aku memeriksa ramuan obat sekali lagi. Seorang ibu datang sambil menggendong anak gendut yang paling nakal di kamp. Dia menemuiku dan berkata anaknya jatuh dari tempat tinggi. Kakinya tidak bisa dipakai berjalan. Aku memeriksanya. Tulangnya sedikit bergeser. Aku memegang pergelangan kaki si anak gendut itu. Mencari posisi yang tepat, lalu memutarnya sedikit. Hanya terdengar bunyi kerak pelan yang diiringi oleh suara tangisan melolong. Aku mengambil kesempatan itu untuk memasukkan sebutir permen ke dalam mulut si anak gendut. Lain kali tidak boleh memanjat setinggi itu lagi. Mengerti? Dengan wajah cemberut, si anak gendut mengangguk. Aku tahu, Kak Yun. Pei Ziyan yang sedari tadi terus berbicara, tiba-tiba terdiam. Yun ya, kamu sudah berbeda dari yang dulu, ya. Aku dengan bangga berkacak pinggang. Aku juga merasa diriku sekarang sangat hebat. Raut wajahnya menjadi muram. Pei Ziyan. Aku pada dasarnya adalah seekor burung yang bebas. Sekarang ada langit yang lebih luas, yang menungguku untuk menjadi seekor elang yang melebarkan sayap dan terbang tinggi. Bagaimana mungkin aku mau terkurung di dalam halaman persegi, menjadi burung kenari tak bernyawa? Kau tahu itu. Aku tidak mungkin akan kembali lagi. Pei Ziyan menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku lagi. Lalu, bagaimana jika aku bilang aku bersedia menunggumu selamanya? Aku menoleh. Kulihat Ajiang sedang berdiri tidak jauh dari sana sambil melipat tangan. Dia menyipitkan matanya, menatap Pei Ziyan dengan tatapan tidak bersahabat. Hakim daerah Pei baru saja menjabat. Tidak mengurus urusan penting. Menelantarkan rakyatnya. Dan malah di sini tanpa alasan mengganggu istriku. Sayang, tindakan seperti ini di kamp militer bisa dihukum berdasarkan hukum militer. Ajiang berjalan mendekat dan dengan lembut merangkulku. Istriku, apa kau lelah? Apa kau lapar? Malam ini mau makan angsa panggang. Dia mengatakannya sambil menarikku berjalan pulang. Di belakang kami, Pei Ziyan akhirnya angkat bicara, Markis muda. Tahukah kau bahwa Yunya telah menyelamatkan nyawaku? Aku sudah berjanji akan menikahinya. Tindakan Markis muda saat ini, bukankah ini sama saja dengan merebut kekasih orang lain? Ajiang mendecih. Menyelamatkan nyawa, siapa yang tidak pernah? Istriku bahkan menghabiskan 20 tael perak untuk menguburkanku. Apa kau pernah mengeluarkan uang untuknya? Sejak pertama kali bertemu, aku sudah memanggilnya istriku. Sebaiknya kau menyingkir saja. Kalau tidak, jangan harap kau bisa terus menjadi hakim daerah. Orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu juga pantas bicara tentang cinta. Pei Ziyan benar-benar terdiam. Setelah itu, Pei Ziyan sering muncul di sekitarku. Tapi tidak lagi menggangguku dengan kata-kata bodohnya. Kabar baik datang dari ibu kota. Yang mulia Kaisar telah sembuh dari sakitnya. Kelompok Perdana Menteri diinvestigasi secara menyeluruh. Kekayaan mereka disita. Dan yang lainnya diasingkan. Tuan Markis sudah dalam perjalanan kembali ke Qinzhou. Pada musim semi tahun berikutnya, aku dan Ajiang menikah. Mutiara yang dia dapatkan dari menukar kulit harimau dipasang di atas mahkota Phoenixku. Sangat indah sekali. Seluruh Qinzhou turut merayakannya. Para bibi di desa merias dan mengantarku menikah. Aku kehilangan ayahku di usia 8 tahun. Kehilangan ibuku di usia 9 tahun. Tapi sekarang, aku punya sangat banyak keluarga. Di hari pernikahan kami,
Ajiao bahkan secara khusus menyuruh orang untuk mengawasi Pei Ziyan. Aku menertawakannya karena kekanak-kanakan. Dia memelukku erat dan berkata di hari bahagia kami. Tidak boleh ada satu kesalahan kecil pun. Tapi untungnya, Pei Ziyan tidak melakukan apa-apa. Pengawal yang mengawasinya berkata. Dia berdiri di luar gerbang seharian penuh. Dia baru pergi keesokan paginya tanpa berkata apa-apa. Kupikir, dia mungkin sudah bisa merelakannya. 1 tahun kemudian berlalu. Kemampuan medisku telah meningkat pesat. Aku sudah bisa memeriksa pasien sendirian. Ladang obat di ujung desa juga sudah meluas beberapa kali lipat. Tanamannya tumbuh dengan sangat baik. Suatu hari dalam perjalanan pulang, aku dicegat seseorang. Orang itu terlihat tidak asing. Aku berpikir sejenak sebelum akhirnya teringat. Ternyata dia adalah Ibu Pei Ziyan. Dia terlihat jauh lebih tua. Tak ada lagi keangkuhan di matanya seperti dulu. Nona Yun, kedatanganku kali ini adalah untuk meminta maaf padamu. Dulu aku yang telah bersalah padamu. Aku salah menilai, mengira mutiara hanyalah kayu biasa. Tapi semua ini bukanlah salah Yaner. Bisakah? Aku memotong perkataannya. Pei Ziyan adalah pejabat yang baik. 2 tahun ini, dia telah berbuat banyak hal baik untuk rakyat Kabupaten Rong. Hanya itu saja. Aku menyingkapkan jubah yang kupakai. Memperlihatkan perutku yang sedikit membuncit. Aku sudah menikah. Nyonya Pei tertegun sejenak. Dia menutupi wajahnya yang pucat. Menunduk dan tersenyum pahit. Aku benar-benar menuai apa yang kutanam. Sore harinya, Pei Ziyan datang ke rumah untuk meminta maaf. Dia bilang dia tidak tahu ibunya datang menemuiku tanpa izin. Aku tidak terlalu memikirkan masalah itu. Tapi saat menatap Pei Ziyan di hadapanku, aku tetap saja terkejut. Dia menjadi sangat kurus. Pipinya menjadi tirus. Lingkaran hitam di bawah matanya sangat pekat. Tatapan matanya penuh dengan kekosongan. Aku menghela napas pelan dan berkata, Tuan Hakim Pei, Anda harus menjaga diri baik-baik. Akan kutuliskan resep, bawalah pulang dan minum. Tatapan kosong Pei Ziyan berkilat sejenak. Setelah hening cukup lama, dia akhirnya mengangguk, baik. Kudengar Ibu Pei Ziyan datang setiap tahun. Setiap kali datang, beliau selalu membujuk Pei Ziyan untuk menikah. Tapi dia tidak pernah mendengarkan. Kemudian, Ibu Pei Ziyan sakit parah. Barulah dia mau mengalah. Dia hanya dari kamp militer. Memilih sepasang anak yatim piatu untuk diadopsi. Anak laki-laki diberi nama Pei Yun. Anak perempuan diberi nama Pei Xia. Ketika Ajiang mendengar hal ini, dia hampir saja mendatangi Pei Ziyan dan menghajarnya. Setelah itu, setiap malam Ajiang selalu merayuku tanpa henti di ranjang. Istriku, kita harus punya banyak anak. Aku bahkan sudah menyiapkan nama-namanya. Namanya Kangennya dan Rindu ya. Satya dan Harapia. Biar si Marga Pei itu kesal setengah mati. Aku sangat lelah sampai mataku tidak bisa terbuka. Aku mengangkat tangan dan menamparkan wajahnya. Kalau sakit, berobat sana. Ajiang malah terlihat senang setelah ditampar. Dia mendekatkan wajahnya lagi, memberiku ciuman-ciuman kecil. Istriku, di matamu hanya boleh ada aku. Sinar matahari masuk melalui celah jendela. Aku meringkuk di pelukan Ajiang dan tertidur lelap. Hanya ada kamu.